sekarang ini adalah boleh dikatakan kondisi yang tidak baik buat seluruh dunia. Jadi sekarang ini bukan hanya Indonesia yang mengalami tekanan seperti ini. Kita sudah lihat di berbagai negara, terutama tentu di Eropa, tetapi juga di Afrika sekarang harga pangan juga naik luar biasa, dan juga di negara-negara di Asia Selatan, apakah di Pakistan, di Sri Lanka sekarang, yang mengalami kenaikan harga pangan yang berat sekali. Ya. Jadi seluruh dunia kena ini, Mbak. Jadi boleh dikatakan ini berdampak kepada baik itu pertumbuhan ekonomi maupun juga kepada harga-harga, terutama harga dari makanan dan energi. Nah, ditambah lagi sebetulnya yang memperburuk ini juga adalah lockdown yang dilakukan di China. Ya, jadi kita tahu di China, Shanghai juga melakukan lockdown sehingga supply chain, rantai pasok untuk memasok bahan-bahan komponen atau bahan material lainnya itu juga terganggu. Jadi seluruh dunia terkena dan tidak terkecuali. Dan Indonesia juga harus bersiap-siap untuk bagaimana kita mampu melewati ini. Ya, jadi kita nggak bisa artinya mengendalikan persoalan yang terjadi karena termasuk perang Ukraine yang kita tahu semua. Akan tetapi tentu kita harus mencoba memitigasi dampaknya seringan mungkin masuk ke Indonesia. Dan dari perkiraan kami, kalau kita lihat OECD menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami penurunan dari sekitar 4% pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3%, jadi berkurang 1%. Sementara inflasi diperkirakan mengalami kenaikan. Ini yang kita sebutkan dengan stagflasi. Jadi stagflasi itu stagnasi pertumbuhan, artinya terjadi bahkan penurunan pertumbuhan, dan pada saat yang sama inflasi juga naik. Indonesia mau tidak mau akan juga terkena dampak dari sini. Mungkin tidak akan seberat yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Eropa atau di tempat-tempat lain. Tetapi kita bagian daripada global ini, ya, secara langsung tidak langsung, kita pun akan terpengaruh oleh situasi ini. Baik, Pak Raden, ini kalau berdasarkan beberapa riset, ini negara-negara yang terancam stagflasi itu ada India, Korea, dan Thailand. Kalau menurut Morgan Stanley sendiri sebenarnya Indonesia ini masih jauh begitu dari risiko stagflasi. Tapi kalau berdasarkan dari situasi saat ini yang masih mungkin untuk lebih memburuk lagi begitu, seberapa besar sih risiko stagflasi di negara kita? Kemungkinan besar kita tidak akan mengalami pertumbuhan yang menurun secara signifikan, ya, karena dugaan saya paling ada koreksi 0,2%. Karena kalau kita lihat proyeksi dari para lembaga multilateral, ya, dan proyeksi dari Kementerian Keuangan juga memperkirakan pertumbuhan kita di tahun 2022 ini di atas 5%, ya, secara rata-rata. Jadi kalaupun ada koreksi karena keadaan global yang saya katakan tadi, paling dia turun ke sekitar 5%. Jadi masih mungkin kita berbicara di sekitar 5% atau kurang sedikit dari 5%, tetapi dampaknya relatif kecil terhadap pertumbuhan. Namun terhadap inflasi mungkin akan lebih besar. Ya, kalau artinya kita melakukan penyesuaian dengan harga-harga dunia seperti contoh, dan Bapak Presiden tentu sudah menyatakan ini bagaimana disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa harga minyak ini dari sekitar 60-an menjadi 118, jadi double harganya, harga dari minyak dunia. Demikian juga gas, ya, demikian juga batu bara. Nah, khusus untuk minyak dan gas, kita adalah net importer.
kita bukan net exporter, kita sudah importer di situ. Sehingga kalau nanti sebagian daripada yang kita import ini, karena harganya adalah harga dunia, kita sesuaikan dengan pasar kita, maka kemungkinan kita juga akan mengalami kenaikan daripada inflasi. Jadi terutama dari energi, demikian juga dari pangan.